Baik, pemirsa sebelum kita lanjutkan bincang kita ya, kita lihat dulu salah satu mungkin ini tindakan pencegahan untuk pelecehan seksual ya, khususnya salah satunya di transportasi publik di bus Transjakarta khusus wanita nih. Ada bus pink khusus perempuan, ini dioperasikan lagi ya. Nah, jadi apakah ini bisa menjadi salah satu cara atau solusi ya, karena pelaku pelecehan seksual di ruang atau di tempat transportasi ini memang harus lebih bagaimana ya Bu saya bilangnya ya, harus lebih di ini lagi dijelaskan lagi apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti tadi saya bilang, nomor satu, jika Anda terjadi pelecehan seksual saat ini maka Anda harus 1, 2, 3, 4 itu apakah harus seperti itu. Nah ini saya mau tanya apakah itu salah satu solusi, mungkin Mbak Zoya bisa kasih tanggapan. Nih, saya suka gemes kalau ditanyain gitu, bagaimana caranya perempuan melakukan pencegahan? Lah kan perempuan korban ya, gimana kalau jangan melakukan gitu. Itu pencegahan yang paling ampuh, pastikan Anda tidak melakukan kekerasan seksual, apalagi pelecehan seksual yang paling abu-abu gitu ya. Pastikan Anda tidak menjadi pelaku gitu, itu first thing first. Lalu kedua, tidak ada, saya yakin tidak ada seorang perempuan pun yang bangun pagi lalu berharap, saya mau pakai baju ini supaya saya dilecehkan, kan gak ada gitu. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita semua punya rasa aman gitu, at least what to do-nya gitu. Tapi kalau dibilang pencegahan sih saya nggak setuju ya, karena pencegahan ya jangan jadi pelaku gitu ya, jangan melakukan itu. Setidak-tidaknya kita tahulah, oh kita harus melapor kemana, kita tahu SOP-nya seperti apa yang harus kita lakukan. Karena kadang-kadang kalau udah terjadi, bukan kadang-kadang sih lebih sering, udah nggak bisa mikir kan. Ya belum lagi kan kalau kortisol itu ketika seorang individu tuh mengalami kekerasan atau sesuatu yang sangat-sangat overwhelming ya, secara emosi dia kan akan ada 3 reaksi, yaitu fight ya, dia melawan seperti Mbak Isvi tadi gitu ya, atau dia menghindar gitu, flight, atau dia freeze gitu ya, terjadi tonic immobility. Jadi kalau dia shock, gimana caranya orang-orang di sekitarnya mungkin kita berikan semacam SOP untuk kalau melihat kondisi seperti ini apa yang harus Anda lakukan untuk menolong gitu. Jangan sampai kejadian seperti Harmoni gitu ya, dalam keadaan pingsan malah dimanfaatkan, dilecehkan lagi berkali-kali dan seperti itu. Jadi solusinya jangan cuma konsen di pencegahan, walaupun itu ide yang baik ya, tapi konsen bagaimana pola pikir itu juga dibentuk. Pola pikirnya juga gimana caranya untuk harus melapor seperti apa, prosedurnya bagaimana gitu, apa yang harus saya lakukan, itu penting juga. Ibu Ami, solusinya paling tidak nih untuk kita mulai mencanangkan bahwa si undang-undang TPKS ini sudah bisa harus disebarkan dan diaplikasikan oleh semua pihak. Silakan Bu. Iya, jadi sekali lagi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sudah diundangkan atau sudah mulai berlaku sejak 9 Mei 2022. Di dalamnya ada 9 tindak pidana kekerasan seksual yang baru, juga ada 9 tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di luar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang semuanya untuk hak-hak korban dan juga penanganannya diberikan untuk membantu mengatasi hambatan keadilan yang selama ini sering dialami. Juga di situ diberikan jaminan bahwa korban kekerasan seksual itu berhak atas perlindungan, penanganan dan pemulihan. Namun sekali lagi tentu pengimplementasian undang-undang ini sekali lagi seperti kata Bu Sri tadi memerlukan perspektif dan keberpihakan terhadap korban, juga memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, juga sistem lembaga layanan dan juga media. Jadi bukan perspektif musyawarah ya Bu? Bukan, tapi kalaupun misalnya metode restoratif justice itu bukan berarti tidak menghukum pelaku dan tidak memulihkan korban. Baik, Ibu Sri gimana nih Bu, penegakannya ya, kan pelecehan seksual banyak variabelnya. Kalau yang nggak punya alat bukti, kayak misalkan cuma disentuh atau dicoel atau gimana? Nah, gimana, ini Bu? yang kita sampaikan tadi. Apakah penyedia jasa layanan publik itu benar-benar memiliki perspektif terhadap korban? Perspektif terhadap korban bukan semata contoh ini di kamar mandi. Kamar mandi kan nggak elok ya, masuk ada CCTV. Tetapi paling tidak di pintu depannya. Jadi setiap orang yang masuk, tadi ada laki-laki kok di kamar mandi perempuan. Nah, jadi kalau Anda itu diawasi, diamati, itu kan bisa menjadi temuan sehingga manajemen bisa memperbaiki layanannya. Sama dengan tadi, kalau perspektif ini belum dirubah dan terbaca, akan dirasakan, sangat bisa dirasakan dari kalimat-kalimat yang digunakan pada saat kampanye. Tadi
mencegah. Yang mencegah, korban mencegah. Mana ada sih yang mau, benar. Nah, stop kekerasan seksual. Jangan menjadi pelaku kekerasan seksual. Pusatkan. Nah, apa yang terjadi di Transjakarta ini sudah sangat komprehensif. Coba kita lihat ada bis pink. Bagaimana dengan bis yang mix? Dia menghususkan loh, warna perempuan di pintu depan, laki-laki di pintu belakang. Ngantri pun beda mereka. Terus bukan hanya itu saja, luar biasanya lagi saya salutnya sebagai perempuan tuh saya bersyukur. Bersyukurnya gimana, atensi kok, perhatian sistemik banget. Sistemiknya begini, ketika ada laporan itu media sosial maupun call centernya cepat langsung dilayani. Dan semua bis ada CCTV. Dan CCTV-nya dikejar, dicari sampai bisa membuktikan. Nah baru itu dikomunikasikan dengan korban. Kakak, posisi kakak seperti ini, CCTV kalau masih longgar kan masih bisa tuh kelihatan CCTV. Pakaiannya, sikapnya, perilakunya karena diambil dari atas topnya. Halte pun demikian. Di halte itu seperti yang Mbak Balkis ada. Satu lakukan ini, dua lakukan ini, tiga lakukan ini. Dan itu tidak hanya ditujukan kepada calon korban, kepada semua pengguna jasa. Jadi sehingga mereka menghindarkan diri dari sebagai pelaku, potensi sebagai pelaku juga sebagai korban. Nah barangkali mindset inilah yang perlu dibangun. Jadi jangan melulu kepada pencegahan terhadap korban. Tetapi pelaku itu bagaimana untuk mengingatkan mereka supaya nggak melakukan itu. Jadi jangan ribut ini gimana pakaiannya sih seperti itu dan lain-lain. Coba Bu, pikiran yang ditutup dari potensi melecehkannya. Itu juga salah satu saling ya bersambut. Jadi jaga kesopanan tapi juga kemudian jaga pikiran Anda begitu ya. Terima kasih Mbak Isfi yang sudah bergabung juga dan berani untuk speak up Mbak Isfi. Mudah-mudahan kita pantau ya Mbak kasusnya Mbak Isfi ini sampai mana. Karena saya yakin Anda tidak puas dengan musyawarah saja ya. Jangan mau musyawarah tadi. Speak up terus, jangan sampai lupa untuk mungkin ya di-up di media sosial saja untuk sebagai pengawalan. Terima kasih Mbak Isfi, sehat selalu dan terus menjadi pemberani ya. Terima kasih juga Ibu Ami, Ibu Sri dan juga Mbak Zoya sudah memberikan kepakarannya di meja perempuan bicara. Sehat selalu, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.